Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Puspitasari, NIM belakang 139. Oke, saya di sini akan menjawab pertanyaan UTS yang dilakukan secara lisan tetapi daring. Oke, jadi nomor pertama, poin A itu pengertian postmodern dan inspirasi nikel di dalamnya. Oke, jadi postmodern itu menurut pemahaman saya yaitu sesuatu yang terbarukan atau mutakhir. Sedangkan menurut Nietzsche itu postmodern itu menghadirkan unsur lama dan unsur baru. Nah, kalau modern itu kan dia lebih mengutamakan fungsi daripada bentuknya. Jadi fungsinya dulu diutamakan, kemudian nanti bentuknya itu mengikuti. Sedangkan postmodern itu lebih mengutamakan bentuknya daripada fungsinya. Contohnya itu masjid pada zaman sekarang. Masjid pada zaman sekarang itu sangat terlihat megah seperti rumah, dan kadang lebih tinggi daripada rumah. Nah, kalau oleh karena itu berarti itu contoh dari postmodern. Kalau semisal zaman dulu itu kan masjid sangat sederhana, dibuat sangat sederhana hanya untuk beribadah. Sedangkan sekarang masjid itu dibuat sangat megah. Jadi itu lebih mengutamakan bentuk daripada fungsinya. Oke, jadi poin yang kedua, soal yang kedua itu mengenai bagaimana seorang belajar sosiolog itu memosisikan teori postmodern terhadap teori sosiologi, terhadap teori sosial atau sosiologi. Nah, menurut pendapat saya, dengan adanya teori postmodern, jadi kita itu kan ada beberapa teori sosial yang mungkin memiliki kekurangan dan tentunya memiliki kelebihan juga. Nah, dengan adanya teori postmodern ini, kita jadi bisa menggunakan teori postmodern yang memang cocok digunakan pada zaman sekarang, karena ada beberapa teori sosiologi klasik yang memiliki kekurangan dan dia kurang cocok diterapkan di masa sekarang. Jadi kita sebagai pembelajar sosiolog, kita sekarang bisa menambah ilmu baru tentang teori baru yang dapat kita gunakan pada masa sekarang gitu. Jadi tapi jika memang penelitian kita atau yang kita teliti emang cocok dengan sosiologi klasik, ya maka kita tidak apa-apa menggunakan teori sosiologi klasik. Tetapi jika penelitian kita yang sekarang itu cocoknya menggunakan kajian teori postmodern, maka ya kita menggunakan teori postmodern. Tapi dengan hadirnya teori postmodern itu, kita jadi memiliki banyak teori-teori baru yang memang itu relevan dengan zaman sekarang. Oke, jadi poin yang ketiga yaitu tentang pengaruh poststruktur terhadap teori sosial postmodern. Jadi pengaruh poststrukturalisme terhadap postmodern itu sangat baik karena kedua teori tersebut itu saling mendukung dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan perbedaan, menciptakan pembaruan dari teori-teori sebelumnya. Jadi teori keduanya itu sangat cocok untuk digunakan di zaman sekarang, dan keduanya itu saling mendukung satu sama lain. Oke, jadi yang nomor 2 itu pengertian kekuasaan menurut Foucault. Kemudian ada relasi kekuasaan dan pengetahuan beserta contohnya. Oke, jadi pengertian kekuasaan menurut Foucault yaitu kekuasaan itu tidak dapat dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu lingkup yang dimana banyak posisi yang strategis antara satu sama lainnya. Kemudian untuk relasi kekuasaan dan pengetahuan itu, keduanya itu memiliki hubungan yang sangat erat atau timbal balik, karena dimana tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan dan sebaliknya, tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan. Dan biasanya kekuasaan dengan relasi itu sangat sejajar gitu, nggak jauh. Contohnya itu ketika seorang ketua HMJ atau apa itu kan dia pasti memiliki pengetahuan
yang memang pas. Jadi karena dia memiliki pengetahuan sehingga dia juga bisa memiliki kekuasaan dan dia bisa diamanai sebagai ketua. Oke lah, selanjutnya yaitu nomor 3. Nomor 3 itu penjelasan tentang deskonstruksi, kemudian pandangan deskonstruksi Derrida terhadap logosentrisme. Oke, jadi deskonstruksi sendiri itu memiliki arti bisa dibilang metode atau bukan metode. Nah, kemudian bisa memiliki arti yaitu memunculkan makna baru. Nah, kemudian pandangan deskonstruksi Derrida terhadap logosentrisme yaitu logosentrisme itu memiliki arti yaitu dia itu pusat untuk mengukur kebenaran, akan tetapi kebenaran itu tidak mencapai titik absolut. Kemudian selanjutnya yaitu suatu bahasa sampai satu makna yaitu karena saling mengkonstruksi satu sama lain gitu. Nah, kemudian mengapa dalam kamusnya Derrida itu tidak ada klaim akhir tentang kebenaran? Karena dia berpendapat bahwa kebenaran itu bersifat multi pluralis, di mana setiap orang itu memiliki makna yang berbeda dan lebih mendalam mengenai kebenaran. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.